tapi kan lebih kepada agar orang itu semakin mengetahui Allah dan lain sebagainya sudah banyak. Kita tujuannya kan tidak mencari dunia ini. Kan sudah saya sampaikan bahwa semua yang diciptakan Allah itu ta'arufun ilallah, artinya lagunya kan banyak mengingatkan kita kepada tentang Allah, tentang keakhiratan, sehingga berbeda dengan lagu-lagu yang lain. Maaf, bukan maksud saya merendahkan lagu yang lain, tidak. Cuman kalau saya mendengarkan lagu Sparkle itu lebih banyak teringat tentang keakhiratan. Karena apa itu Gus kok? Karena yang saya fokuskan, saya terfokus itu di syair-syairnya. Syair-syairnya kan sangat bagus. Syair-syairnya sangat sufi sekali, sangat sufi, sehingga dirasakan oleh jiwa itu tidak keruh, dirasakan oleh hati itu enak. Jadi kan tanggapan Gus Munir mengenai syair-syair Sparkle yang khususnya ini Dialah Kasihmu, katanya syair-syairnya tuh sangat sufi. Nah itu sangat sufi itu maksudnya gimana Gus? Ya kalau kebanyakan ulama sufi ya, karena saya basicnya itu pondok pesantren ya, sering mengkaji tentang kitab-kitab klasik ya. Itu tidak berbeda jauh dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab yang ada di dalam syair Sparkle itu. Jadi ya sangat cocok lah. Itu cuma ibarat yang diciptakan oleh penciptanya. Saking dekatnya sama Allah, ingin ma'rifati Allah dan seterusnya, tentang kemarifatan kepada Allah. Menurut saya seperti itu, karena itu tidak beda jauh dengan misalkan yang diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa itu Gus? Gus, dijabarkan lagi Gus. Ya kalau menjabarkan ini ya sampai besok ndak saking banyaknya ya Gus. Yang jelas itu di dalam khususnya yang Dialah Kekasihmu, lagu Dialah Kasihmu itu kan menurut saya, apa yang saya rasakan, apa yang pernah saya pelajari itu ya dia menggiring pendengarnya untuk semakin mencintai Allah, semakin takut kepada Allah, bahkan memberitahukan bahwa sebenarnya semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah intinya Mas Ferry ya, intinya itu untuk agar kita bisa melihat Allah, bisa merasakan Allah, bisa merasakan kebesaran Allah, sehingga sangat luar biasa ini sebenarnya, sangat dalam sebenarnya Mas Ferry ini. Tadi kan jenengan mengatakan bisa melihat Allah. Itu kan kata-kata yang sangat menggelitik. Iya. Ya, kalau di dalam bahasa sufi, ilmu ulama terdahulu itu arbabis syuhud ya, kalau bahasa Arabnya arbabis syuhud, orang yang punya penglihatan mata hati. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang seperti ini, tidak, jangan diartikan seperti itu, nanti ya kita dikatakan zindik nanti. Ya tidak bisa, artinya perlu penjelasan yang sangat dalam tentang lagu ini, perlu penjelasan secara khusus. Kalau dikupas secara tuntas ya Mas Ferry ya. Jadi mendengarkan lagu ini khususnya Dialah Kasihmu itu salah satu sarana untuk kita bisa mengasah mata hati juga, mengasah mata batin ini, sehingga semakin sadar bahwa kenapa Allah itu menciptakan kita, menciptakan alam semesta itu kan ada tujuan sebenarnya. Di dalam lagu itu kan diterangkan seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan jin dan manusia. Sebagian ulama menafsir liya'budun itu Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ma'rifati Allah. Bukan menyembah, itu maksudnya memarifati Allah. Memarifati Allah yang mengetahui kehendak-kehendak Allah. Kalau saya mendengarkan lagu itu ketika setelah berzikir atau malam-malam sendirian didengarkan kan enak itu. Sambil visualisasi kan enak, sambil gimana membayangkan tentang keakhiratan dan seterusnya. Saya tuh kagum dengan pengarangnya saja. Kok bisa mengarang seperti ini ya? Ini kan membuat penasaran saya. Dengan penulis nih. Iya. Kayak gitu. Luar biasa Sparkle ini, luar biasa. Alhamdulillah. Adalah pasti kau pancarkan wangi cinta. Adalah ingin kau nikmati dia yang ada itu Gus. Nah iya, kan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan itu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk memakrifati Allah.
mengetahui Allah. Iya. Contoh seperti ini misalkan Mas Ferry dibuat susah oleh Allah. Itu kan juga ta'arufun ilallah sebenarnya. Kemudian Mas Ferry kadang-kadang dibuat bahagia oleh Allah. Kalau Mas Ferry sedang dibuat bahagia, berarti Allah sedang memperkenalkan diri bahwa Gusti Allah ki apian kalau sampean ngono. Nah jenengan gak digawe susah ya Gusti Allah kan duwe sifat al-qahar, duwe sifat memaksa, duwe sifat ya sakarepe Allah dhewe, memaksakan diri Allah. Berarti walaupun dalam keadaan susah atau senang, Allah itu iya, itu dari sebenarnya Allah semua iya, gitu. Iya, sebenarnya apa yang ada yang kita lakukan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu kan ta'arufun ilallah. Allah itu sedang memperkenalkan diri, memperkenalkan diri. Oh, Allah itu seperti ini, Allah itu seperti ini, sifat Allah itu seperti ini. Ar-Razzaq, As-Saqu dan seterusnya lah pokoknya. Begitu. Beruntung ketika kita dalam keadaan sedih atau senang kita langsung mengingat Allah. Iya, nah, saya kan begitu misalkan mendengarkan lagu ini, sedih kan hatinya misalkan sedih. Saya kok seperti ini bisa melihat diri, padahal seharusnya kita tercipta oleh Allah itu kan harus ingat sama Allah, harus tahu tugas-tugas apa yang diwajibkan oleh Allah dan seterusnya kita melakukan. Tapi kan selama ini tidak, kurang khusyuk lah hati Mas Ferry. Akan guyon lah. Akan mikir perkara sing ora bener, sing ora pas, sing ora dikersakne kalih Allah. Nggih. Malah ngoten niku. Kemana kau mengada, sampai kapan kau mengada? Sudahlah pasti terbuai oleh yang ada. Dialah kekasihmu yang terang dalam segala. Nah, itu kan dialah kekasihmu yang terang dalam segala. Ini kan sangat dalam maknanya. Dialah kekasihmu yang terang dalam segala. Artinya kan segala sesuatu menunjukkan, kalau menurut Sufi ya, di situ pasti ada pengetahuan tentang untuk memarifati Allah. Terang dalam segala itu gitu. Ya terang, Allah pasti wujudnya paling dohir lah. Allah itu paling dohir, paling terang wujud Allah itu. Berarti wujud Allah itu terang banget gitu. Ya terang banget, kita tidak bisa melihat ya karena saking terangnya. Saking terangnya Allah sehingga mata kita tidak bisa melihat. Ada orang-orang khusus yang bisa melihat dan merasakan Allah itu Mas Ferry. Ya perlu mujahadah. Kalau kayak sampean wis gak mungkin iso. Mungkin ada jenengan kan lebih tahu, ada kitabnya ngoten to. Ya jelas lah. Step-step apa ya. Kalau menurut disiplin ilmu ya, kalau ingin makrifat menuju Allah, menuju jalan Allah itu ya pertama kita harus mencari seorang guru. Nah, jelas itu. Pertama, nah, gurunya itu tidak sembarang guru Mas Ferry, bukan guru-guru yang kita guru. Nah, harus benar-benar arif billah, mempunyai hati yang taqiyin, naqiyin, yang takwa dan sangat bersih dan sangat bersih, sempurna dan bisa menyempurnakan kamil dan ya kita cari guru seperti itu sehingga yang agar supaya membimbing kita Mas Ferry. Kalau tidak demikian ya tidak mungkin jangan bisa dekat dengan Allah. Makanya kan begini, makanya Mas Ferry saya terangkan sedikit. Orang yang tidak punya guru menurut ulama ini ya, itu pasti gurunya adalah setan. Man laisa lahu syaikun fasaitanu saikuhu, pasti itu. Jadi ya lebih baik itu punya seorang guru daripada tidak. Sealim apapun, sepandai apapun jenengan, ya harus punya seorang guru. Tetap itu harus punya seorang guru. Kalau tidak ya bagaimana mengukur diri? Ya tidak bisa ada yang mengingatkan nanti. Terus bagaimana Gus? Misalkan ini kita Sparkle kan udah kita upload di YouTube kan, semua orang bisa dapat mengakses. Tips-tips untuk para pendengar Sparkle yang belum punya guru, misal seperti jenengan sudah masuk Toreko. Nah, misal untuk para pendengar Sparkle yang belum mengikuti Toreko atau gimana itu bagaimana? Ya kalau menurut saya kan yang jelas ya, saya memahami ya, ini menurut apa yang saya dengar dari lagu-lagu itu, semua lagu Sparkle itu kan menunjukkan kepada tentang keakhiratan. Kalau bahasa saya kan lagu kelangitan kan ini, lagu kelangitan, sehingga mengingatkan kepada Allah, bukan pada sesama makhluk ya Mas Ferry. Kalau dibawa sama makhluk ya iman-iman, lagunya bagus seperti ini, lagunya dulu banget. Intinya itu intinya itu ingat Allah lah. Kenapa ingat makhluk? Nggak usah pakai lagu saja bisa toh ingat makhluk itu. Kan? Ya seperti itu. Begitu Mas Ferry. Langsung bahwa ingatan kita kembali ke Allah gitu. Mengingat diri, karena itu mengingat diri, sehingga semakin banyak kita ingat diri ya semakin banyak kita akan ingat Allah. Jelas nih. Ingat diri maksudnya ingat dosa-dosa. Nah di sini kan dialah kekasihmu ini sangat luar biasa itu. Ya contohnya seperti kata-kata itu. Kata-kata itu kan sangat apa ya? Kata-kata itu sengaja dipilih kan supaya bisa menohok di jiwa. Pandai sekali ini yang menulis ini. Iya.
luar biasa pokoknya, luar biasa. Saya kagum sama beliau, sama kagum. Kemanapun akan kau arahkan adamu, di sana pasti hanyalah satu yang kau temukan. Iya, itu dialah kan yang ada, dialah kekasihmu. Nah, itu ini kan lagi-lagi yang ada. Gitu. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab kan wujud yang ada itu. Wujud, gitu. Yang pasti ada. Kalau menurut ulama sufi, ulama sufi semuanya sepakat bahwa masih wallah laisa biwujudin ma'allah. Bahwa selain Allah itu dikatakan tidak wujud. Selain Allah dikatakan tidak wujudin mahdin. Nah, orang yang wujudnya secara murni itu tidak. Karena mana? Selain Allah ya, Allah ya. Nah, yang punya sifat wujud yang sejati itu hanya Allah. Sehingga kalau di dalam Al-Quran kan ada fa'inama tuwalu fasama wajhullah, kan begitu. Kemanapun kamu malingkan wajah, di situ malingkan muka, di situ ada wajah Allah. Mantap. Alhamdulillah. Lanjut lagi Gus. Jangan kan mengetahui toh kalau Sparkle itu personelnya backgroundnya kan orang pondokan. Wah, santri pondok. Oh iya, bukan pondok harus. Oh iya. Apakah mungkin menurut jenengan lagu-lagu Sparkle itu bisa dinikmati di luar kalangan pondok, Gus? Lagu-lagu Sparkle ya, lagu Sparkle dinikmati oleh orang-orang yang bukan berbasic pondok atau pesantren ya. Ya kalau menurut saya ya bisa saja, tapi asalkan Mas Ferry juga harus sering upload video Sparkle dengan keterangan karena kan lebih banyak videonya isinya syair itu kan sangat dalam sehingga perlu penjelasan sehingga yang mendengarkan itu agar tidak kembalinya itu ingatnya kepada sesama makhluk seperti tadi yang kamu disampaikan. Karena yang diharapkan kan agar ingat Tuhan, ingat keakhiratan kan. Ya. Gitu. Nah itu kan salah satu cara agar para pendengar kan bisa bisa mengetahui cara kasarnya gitu cara menikmati lagu-lagu Sparkle. Kan makanya jenengan kita hadirkan ke sini. Kita dengarkan Gus Munir salah satu best beratnya Sparkle. Kan mudah atau mendengarkan lagu cara menikmatinya kan enak. Tapi lebih enak lagi kalau Sparkle ini didengarkan ya sambil ditafakuri Mas Ferry, sambil ditafakuri di di diangen-angen cara bahasane Jawa diangen-angen artine karepe piye seterusnya. Yang penting itu. Ditafakuri diangen-angen tuh terus gimana itu Gus? Cara step-stepnya ada tips and trick. Kayak apa nih lagu Sparkle tuh kan kelihatannya menurut jenengan tuh bobotnya tuh sangat bobot syairnya tuh. Mungkin ada tips and trick. Ya tergantung yang mendengarkan lah Mas Ferry, tergantung yang mendengarkan lah. Kalau yang mendengarkan lagi jatuh cintanya sama sesama jenis ya dia akan ingatnya ya hanya sama pacarnya terus Misalkan contoh judulnya ini kan Jalan Kasihmu. Pasti bayangan orang ketika mendengar pertama kali ya kekasihnya itu. Sesama pasangan sama pasangan. Yang saya maksud dari awal tadi kan lagu-lagu Sparkle. Menurut saya basicnya pesantren itu berdasarkan tentang keilmuan sufi itu ya memang lagu-lagu Sparkle ini lebih banyak itu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi orientasinya memang ke sana semua itu loh Mas Ferry. Kalau di mandek hanya kepada sesama makhluk ya enggak apa-apa lah di situ masa ya enggak apa-apa. Mau eling-eling karo pacare dhewe ora apa-apa. Penting aja lali karo pangeran kan santai. Berarti kan Gus bisa dikatakan kalau kita mendengar lagu Sparkle itu sama dengan zikir Gus, karena pendengar itu diharapkan. Nah iya itu tergantung sama yang mendengarkan kan. Kalau yang mendengarkan tidak ingat sama Allah ya bukan zikir namanya. Ya zikirnya sama pacarnya sendiri ya bukan zikir ya. Lamun memang lucu nanti kita lihat. Wong karpe Sparkle niki mungkin ya kalau menurut saya kan agar orang itu mendengarkan itu hatinya jernih terus jiwanya menjadi enak sehingga mudah mengingat Allah kan. Karena orang itu kan tipenya banyak sekali ya. Kadang ada orang itu melihat gunung bisa ingat Allah. Tidak harus dia ketika sholat itu bisa ingat Allah, tapi mendengarkan lagu pun ya tergantung orangnya pokoknya dia bisa ingat sama Allah. Tidak hanya pas zikir saja, tapi mendengarkan lagu juga ingat Allah, ingat akhirat kan keren Mas. Seberapa keren Sparkle menurut jenengan Gus? Wah ini keren banget loh. Tapi bukan yang ngedram ya.
Jangan di sini gue ya, di belakang layar gitu. Ya enggak tahu. Yang menurut saya pokok lagu yang paling menohok, yang paling saya terfokus kepada syair-syairnya itu, yang syair-syairnya. Ya kan yang sangat berpengaruh kan isi syairnya kan. Matannya lah cara hadis itu matannya, isinya hadis, isinya apa takbir ini. Ini kan termasuk takbir, kalau takbir menggambarkan tentang bagaimana seseorang itu bisa mencintai Allah, bisa merasakan Allah dan seterusnya kan dari seperti itu menurut saya. Seberapa sering sih Gus dengan mendengarkan lagu Sparkle? Ya sangat sering lah. Saya sangat suka lagu ini. Dia kasihmu paling suka. Lebih dari 200 kali saya dengarkan. 200 kali. Ya karena kan tidak paham, saya ingin paham tidak hanya mendengarkan saja. Terus kemudian ya biar bisa masuk ke dalam hati kan, masuk ke dalam hati. Kayak apa aja Gus masuk ke dalam hati. Ya ngono lah, kaya nek duwe pacar nih kalau Mas Ferry, nek duwe pacar kan ya angen-angennya terus dan ingat pacarnya gitu gitu. Mau makan waduh duwe Gusti Allah ora ditafakuri kan aneh. Mau makan ingat pacar, mau kemana ingat pacar. Ya, itu kan Mas Ferry kan. Nih nganu Gus, kalau saya ingat Allah loh Mas. Tujuannya saya hadirkan ke sini agar menambah wawasan kita semua. Ya yang terpenting itu karena apa ya? Tadi yang di depan kan sudah saya sampaikan bahwa semua yang diciptakan Allah itu ta'arufun ilallah, artinya Allah itu sedang memperkenalkan dirinya, memperkenalkan dirinya pada kita seperti itu. Lewat lagu, lewat zikir, lewat sholat dan seterusnya. Tapi ya itu tergantung orang yang mendengarkan. Kalau dia mengingatnya sama Allah ya ingat Allah, kalau tidak ya tidak. Memang seberapa parahnya sih Gus kok sehingga jenengan bisa mengatakan Allah sedang memperkenalkan dirinya. Padahal kan sebenarnya gimana ya bisa dikatakan Allah itu kan ada sudah terkenal kan. Ya, begini loh Mas Ferry, artinya itu ya semua orang pasti kenal lah sama Allah. Tapi anggapan semua orang kan kadang-kadang begini, Allah itu di sana sendiri, tidak ada saya seperti ini, saya sedang melakukan apapun, tidak ada campur tangan sama Allah gitu. Jadi kan ya gimana? Jangan ada pesan dan kesan yang bisa disampaikan kepada Sparkle. Pesan saya ya teruslah ini karya ini di-upload terus, diwartakan terus lah ini tentang ketuhanan. Kan yang mencari mencari dunia lewat lagu, lewat dan lain sebagainya sudah banyak. Kita tujuannya kan tidak mencari dunia ini kan Mas Ferry. Sparkle ini tidak mencari dunia kan. Kalau mencari dunia saya tidak mau ini kesini. Mencari dunia ini keren. Ya, kita tidak mencari pujian kan. Tapi lagu ini kan tidak agar dipuji dan bagaimana lah seperti yang tidak agar disanjung dan seterusnya. Tapi kan lebih kepada agar orang itu semakin mengetahui Allah. Allah itu lebih apa nih Gusti Allah itu ben ning kono dhewe apa piye. Saran saya ya teruslah berkarya ini, teruslah itu diperdalam lagi. Jadi ada pesan dakwahnya luas ya, ada pesan dakwahnya agar orang awam itu semakin paham dengan tujuan Sparkle ini terbitkan. Itu semakin paham tujuannya sebenarnya apa toh ini lagu seperti ini kok ditampilkan itu seperti itu Mas Ferry ya. Jangan lupa sama itu. Jangan diam-diam udah like dan subscribe belum nih? Ya sudah lah, sudah. Udah nyalakan lonceng? Sudah. Udah jempol lah udah. Siap-siap nih Gus. Penting nyate ora golek duit lho Mas. Kan kita sekalian biar bisa di-share ke seluruh dunia. Iya. Gitu. Tujuan kita kan bisa langsung menyebar ke seluruh dunia, apalagi dengan media YouTube ini. Semoga semua orang dimanapun kalian berada bisa mendengarkan lagu-lagu Sparkle yang menurut Gus Munir salah satu fans berat Sparkle itu lagunya sangat-sangat apa bisa dikatakan Gus? Lagunya menurut saya lagu kelangitan. Lagu kelangitan. Keren banget lagu. Iya, lagu kelangitan bukan kebumian. Keren kan? Jarang loh yang buat seperti ini. Kan bisa lagu yang mengingatkan kepada surga berarti kan lagu tentang ya kelangitan, tapi ini kan lebih kepada Allahnya itu loh, kepada Tuhan gitu. Lagu kelangitan itu terus lagu yang bisa mengingatkan ke Allah gitu Mas. Jiwanya tidak keruh loh, jiwanya itu akhirnya bisa ya gimana ya, jiwanya itu bisa, kita bisa mengelola jiwa kita agar ingat kepada Allah Mas. Seperti itu loh yang saya maksud itu begitu. Ingat mendengarkan lagu ini sehingga kita terus bisa mengembalikan semuanya kepada Allah. Oh ternyata begini, begini. Begitu. Kalau kurang jelas kan nanti kita bisa diskusi lagi. Oke siap. Bagi para pendengar Konco Ngopi Mas Sparkle sekalian yang kira-kira kurang paham dengan percakapan ini atau ada
pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya Gus. Iya. Nanti bisa kita ulas lagi. Mungkin Gus Munir siap. Iya, karena kan begini Mas Ferry, ini kan lagunya sangat dalam. Kalau terlalu dalam, terlalu ekstrim kita sesuatu yang terlalu ekstrim kita bahaskan di sini kan tidak baik. Artinya nanti menjadi khilafiyah, menjadi banyak yang salah paham, malah kurang baik, sehingga ya kita diskusinya intern. Kalau kurang puas, kurang dalam, ya kita siap buat jam. Betul. Para pendengar kalau mau lebih mendalam lagi bisa datang ke basecamp kami gitu, basecamp Sparkle, bisa datang ke sini. Nanti kita undang Gus Munir untuk bedah saya bersama-sama. Saya kira percakapan ini udah cukup Gus. Bisa kita lanjutkan mungkin nanti kesempatan mendatang. Jangan lupa Gus, kita akan upload lagi single terbaru, rilis lagu terbaru yaitu judulnya Pulanglah Saja Gus. Itu keren. Nanti dengarkan itu. Insya Allah. Nanti kalau mungkin jenengan bisa kita undang ke sini untuk bedah syair itu. Insya Allah 24 jam saja. Asik. Matur suwun. Cukup semanten nggih Gus. Kita closing. Tetap pantengin terus channel Om Sparkle. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.